Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Miss CG episode ke-170. Seperti biasa, atau kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya, di mana si Hao telah keluar dari goa abadi sarang jahat, dan ketika berencana untuk keluar dari alam sarang, pemuda batu kecil itu justru berkumpul kembali dengan kedua saudaranya alias Qin Hao dan Si Yi. Ketiga si bersaudara itu kemudian memutuskan untuk keluar alam sarang bersama-sama ketika bertemu dengan Raja Empat Mahkota Chang Gongya dan bersama-sama melawan seorang peri buangan yang dikenal dengan nama Zesian atau makhluk abadi yang diasingkan. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana akhir pertempuran geng motor si Hao melawan Zesian serta pertemuan kembali antara Kang Pak Boy dengan bininya siapa lagi kalau bukan Neng Kingi. Aduh, nggak sabar. Kita masih belum move on dari pegunungan abadi runtuh alam sarang yang menjadi lokasi baku hantam antara kelompok si Hao melawan Zesian yang masih berusaha untuk mencegah mangsa-mangsanya untuk melarikan diri. Peri yang diasingkan itu muncul sekali lagi di depan mata semua orang sebelum meniup serulingnya dan kali ini memanggil pasukan kelopak bunga yang syarat akan kekuatan penghancur setelah diubah oleh suara iblis. Rombongan si Hao mulai melakukan apapun yang mereka bisa untuk mempertahankan diri dari gempuran kelopak bunga Zesian, termasuk juga si yang menggunakan pupil gandanya untuk melihat bahwa tubuh peribuangan itu telah diselimuti oleh energi abadi. Si Hao merasa sedikit iri melihat penilaian Si Yi, berpikir kapan dia bisa menapaki langkah untuk merasakan energi abadi seperti Zesian. Upaya rombongan Si Hao untuk menghalau serangan kelopak bunga masih terus berjalan, di mana mereka dengan sekuat tenaga mencegah kelopak bunga itu menyentuh bagian tubuh manapun karena sifat berbahaya yang tidak dapat dibayangkan. Qin Hao sebagai kultivator yang bisa dikatakan paling lemah dalam kelompok juga tidak pasrah dan mengeluarkan sulur-sulur kayu untuk melindungi diri hingga tiba-tiba saja Tuan Muda Gunung Bulau itu sedikit meleng dan membiarkan sekelompok kelopak bunga menembus tubuhnya, membuat si Hao langsung panik ketika memacu langkah dan meraih tubuh adik semata wayangnya. Tanpa banyak babi bu, si Hao langsung membantu Qin Hao menutup lukanya sebelum energi abadi dalam kelopak bunga mengikis pembuluh darah adiknya. Meskipun si Hao telah melakukan serangkaian pertolongan pertama, dia segera memasukkan tubuh Qin Hao ke dalam kuali emas sebelum mengajak 3 orang lain untuk melanjutkan perjalanan dan melewati alam formasi yang ada tepat di depan mata mereka. Si Hao melemparkan tombak gunturnya dan menyebabkan fluktuasi energi padat meledak di tengah pusaran kelopak bunga. Si Hao segera memimpin kelompoknya untuk mengarungi langit pegunungan abadi runtuh ke arah alam formasi. Namun baru beberapa saat berlalu, kelopak bunga iblis itu telah mengepung kelompok si Hao dari segala penjuru mata angin. Karena tidak ingin ditahan lebih lama, si Hao pun tidak punya pilihan kecuali meledakkan energi surgawi dan reinkarnasi dalam tubuhnya, membuat awan hitam bergulung dan membentuk pusaran di langit ketika menembakkan pilar cahaya emas ke arah badai kelopak bunga. Baru setelah menciptakan ledakan besar itulah kelompok si Hao dapat melanjutkan pelarian diri dan akhirnya mencapai alam formasi setelah menghadap pertarungan hidup dan mati. Setelah mangsa yang diincar telah berhasil melarikan diri, kelopak bunga iblis pun kembali kepada tuannya, sementara Zesian tampak meratapi kehidupannya selama bergenerasi menciptakan permainan dan jebakan di alam sarang. Akhirnya ada orang yang benar-benar berhasil meloloskan diri dari jebakan tersebut. Zesian juga tampak tidak khawatir kelompok si Hao akan membocorkan rencana jebakan mematikan yang dia ciptakan, karena waktu ini adalah kali terakhir alam kuno abadi dibuka, mengartikan juga permainan epik yang telah dia ciptakan akan segera berakhir.
Karena merasa permainannya akan segera berakhir, Zetian pun mengucapkan salam perpisahan kepada kelompok Xi Hao dan berharap mereka bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Baru setelah memastikan ancaman alam sarang Zetian telah berakhir, Xi Hao pun membantu rekan-rekannya untuk memulihkan diri sebelum terlibat penggibahan tentang betapa liciknya cara Zetian mengumpulkan darah esensi dari para jenius surgawi demi mengumpulkan energi abadi. Tidak hanya Zetian yang berhasil mendapatkan energi abadi, beberapa jenius kuno lain seperti Raja 10 Mahkota Tianji atau Raja 6 Mahkota Ningchuan yang baru Xi Hao lawan juga memilikinya. Ningchuan sejak awal memang memiliki garis darah unik dan diberkahi oleh surga bumi hingga memiliki potensi yang tidak dapat dibayangkan. Di sisi lain, Tianji diperintahkan pernah mendapatkan sebuah bibit pohon abadi dan menyempurnakannya sampai mendapatkan kekuatan yang tidak terkalahkan seperti apa yang dirumorkan. Mendengar hal ini, Xi Hao kemudian paham bahwa memunculkan energi abadi tidak hanya diperoleh dari satu jalan saja, melainkan tergantung pada peluang masing-masing pribadi. Karena itulah Xi Hao juga tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera mengeluarkan anggota geng motornya dari dalam kuali emas untuk membicarakan langkah mereka selanjutnya. Qin Hao dan 3 anggota geng motor Xi Hao tampak masih belum percaya mereka bisa melarikan diri dari penghakiman Zetian sebelum kemudian menanyakan apa yang Xi Hao rencanakan selanjutnya. Berhubung Xi Hao berniat dan berambisi untuk memunculkan energi abadinya sendiri, Qin Hao pun jadi ikut termotivasi untuk turut mengambil langkah yang sama sehingga Tuan Muda Gunung Bulau itu segera mengucapkan selamat tinggal kepada kakaknya. Xi Hao menggali beberapa informasi dari geng motornya dan Lu Yi memberitahukan jika Xi Hao bisa pergi ke alam Qinlin untuk mencari beberapa obat suci yang kabarnya berada di sana. Dengan demikian Xi Hao pun berpisah dengan seluruh rombongannya untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Singkat cerita, Xi Hao telah tiba di kota Qinlin ketika tiba-tiba saja melihat segerombolan orang-orang alam baka alias Mingtu membawa sebuah peti mati yang tampak aneh. Ternyata isi dari peti mati itu adalah Jenderal Mingtu kedua yang dikenal sebagai Cenayang atau bisa dibilang dukun lah ya kalau di kita mah, sehingga punya aji-aji otot kawat tulang besi yang kebal senjata tajam. Nah, di sisi lain ada sosok cantik yang udah kita sama-sama kenal, siapa lagi kalau bukan bininya Xi Hao, Neng Qingyi, yang saat ini sedang bertemu dengan rombongan Istana Abadi, di mana Jenderal Perang Kedua Istana Abadi yang menemui Qingyi ini sedang mencari tahu informasi tentang Huang. Ketika masih ngobrol sama Jenderal Perang Kedua Istana Abadi yang kita sebut aja dia Joko, sudut mata Qingyi menangkap sosok yang begitu akrab di hati dan pikirannya. Siapa lagi kalau bukan akang tersayang Xi Hao. Meskipun Xi Hao masih dalam mode penyamaran, Qingyi sebagai istri yang soleha tentu saja mengenali suaminya dan segera pura-pura mencari udara segar untuk menemui akang. Begitu keluar dari ruangan, dua sejoli itu langsung terlibat adegan drama kucu-kucu hotahe ketika Qingyi menjatuhkan jepit rambutnya dan meminta Xi Hao untuk mengambilkan jepit itu dengan raut menggoda. Karena diajakin main film Indiaan, Xi Hao pun mengikuti skenario dan berpura-pura mengambilkan jepit berhubung si empunya jepit adalah perempuan yang begitu menawan hati. Nah, awalnya sih asyik pura-pura jadi Syahrukan ketika Xi Hao akhirnya sadar jika Qingyi bersikap seolah tidak mengenalinya, menandakan bahwa sedang terjadi sesuatu yang menarik di penginapan ini. Berhubung bininya sudah menunjukkan gelagat-gelagat keanehan, Xi Hao pun memutuskan untuk tinggal lebih lama di penginapan dan akhirnya menemukan bahwa Qingyi sedang mengobrol dengan orang-orang yang sedang mencari Huang alias identitas penyamarannya.
Jadi ceritanya, Qin Yi telah meninggalkan segel di jepit rambutnya yang dipungut Si Hao, di mana segel itu memungkinkan lakinya untuk mencuri dengar obrolannya dengan Joko. Qin Yi bertanya apakah Istana Abadi telah mengirim ahli lain untuk menangkap Huang, berhubung jenius pertama mereka alias Di Chong telah dikalahkan. Ternyata menurut informasi Joko, tubuh utama dan kedua Di Chong telah menyatu, bersiap untuk menciptakan energi abadi sehingga tidak perlu memanggil ahli lain karena Tuan Muda Istana Abadi itu pasti mampu membersihkan rasa malunya dengan menggeprek Huang. Di sini Qin Yi menjadi semakin gencar untuk menginterogasi Joko dan rekan-rekannya, terutama tentang potensi kemunculan Di Chong apabila mereka berdua mendapatkan informasi tentang keberadaan Huang. Joko membenarkan pertanyaan Qin Yi tentang selain mendapatkan imbalan, siapapun yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Huang juga bisa mendapatkan kehormatan dengan melihat Di Chong secara langsung. Qin Yi tersenyum puas setelah mendengarkan penjelasan Joko sebelum menyayangkan bahwa Huang adalah pemuda yang sangat pandai menyamar, di mana saking pandainya mungkin mereka tidak tahu jika sang Raja Iblis saat ini berada di bangunan yang sama. Disinilah Si Hao mulai menunjukkan dirinya, ikut nimbrung dalam percakapan dan menanyakan apakah imbalan besar terkait informasi tentang keberadaan Huang masih berlaku. Tanpa banyak babi Bu Xiao mengatakan jika dia tahu tempat persembunyian Huang dan selama Antek Istana Abadi ini membawanya 100 obat suci serta 10 obat setengah dewa, maka dia akan memberikan informasi tersebut secara eksklusif. Awalnya rekan Joko tampak emosi melihat Si Hao datang ngerampok, sebelum kemudian disetujui oleh Joko yang berniat untuk menghabisi Si Hao setelah mendapatkan informasi. Joko berpura-pura menyetujui permintaan Si Hao, namun mengatakan bahwa obat pusaka yang ada di tangannya tidak cukup sehingga harus mengambil obat pusaka lain di markas Istana Abadi. Nah, sementara Joko tampak tarik ulur, jenderal kedua alam baka yang kita sebut aja dia si Jono ikut nimbrung dan mengatakan bahwa selama Si Hao mau memberikan informasi tentang keberadaan Huang, maka dia bersedia untuk memberikan setengah dari imbalan yang mereka dapatkan karena alam baka telah beraliansi dengan Istana Abadi untuk membunuh Huang. Si Hao berpura meminta Joko dan Jono menghabisi Huang beneran, membuat Joko segera menunjukkan persetujuan atas transaksi informasi yang ditawarkan oleh Si Hao. Setelah kesepakatan terjalin, Joko mengingatkan Si Hao untuk tidak memberikan informasi yang keliru apabila tidak ingin nyawanya melayang lebih dulu sebelum mendapatkan obat pusaka. Si Hao terkekeh atuh pelan ketika memberikan syarat tambahan, yaitu dia hanya bisa mengatakan informasi tentang keberadaan Huang kepada Tuan Muda Istana Abadi alias Di Chong sendiri. Joko awalnya merasa sangat dipermainkan dengan kata-kata Si Hao, namun setelah Qin Yi membantu lakinya untuk mendorong Joko memanggil Di Chong, akhirnya Joko pun mengutus rekannya untuk menuju markas Istana Abadi yang langsung diikuti oleh Shi Batian untuk mencari tahu lokasi Di Chong. Sepeninggalan temannya Joko, Si Hao menghabiskan waktu untuk berpura-pura ngemodusin Qin Yi, membuat Joko buru-buru mengingatkan Si Hao akan posisinya sebagai orang biasa. Lah, kok berani modusin peri seperti ini? Nah, ketika Si Hao masih asyik beradegan modus, temen Joko sudah datang lagi membisikkan sesuatu seolah telah mengerti jika mereka sedang dimata-matai. Si Hao yang sudah paham apa yang terjadi justru menawarai Qin Yi untuk makan lebih banyak, bahkan bertanya apakah mereka bisa memesan makanan dengan bahan makanan yang dibawa sendiri, di mana bahan makanan itu adalah sayap burung pengbesar yang merupakan wujud asli Joko. Karena masing-masing pihak sudah memahami posisi satu sama lain, maka baku hantam antara Si Hao dan Joko pun tidak terhindarkan lagi.
Xiao dengan santainya melayang di atas atap bangunan kota kini sambil menggenggam gelas arak di tangannya sebelum menghindari gempuran pedang Joko tanpa menunjukkan kesulitan sama sekali. Xiao meliuk-liukkan tubuhnya seperti menari, membuat tidak ada satupun serangan Joko yang berhasil mengenai tubuhnya. Joko yang sudah dilanda emosi membara semakin gencar menyerang Xiao, meskipun pemuda itu terus menangkis seluruh serangannya semudah membalikan telapak tangan hingga akhirnya mulai melancarkan serangan balik yang membuat tubuh Joko terbang melayang seperti layang-layang putus. Di sini Joko akhirnya paham jika dia bukanlah lawan sepadan untuk Xiao dan berusaha melarikan diri. Sementara itu Xiao yang sudah bosan bermain-main dengan antek Dajjal Istana Abadi akhirnya melemparkan gelas araknya sebelum melayang ke tengah udara dan menjepit selembar daun gugur di antara kedua jarinya. Xiao merasakan daun itu bergesekan dengan jari-jarinya sebelum akhirnya dilepaskan sebelum berubah menjadi tombak guntur yang mengamuk ketika membelah langit kota Qinlin dan menembus tubuh Joko dengan begitu kejam. Tidak ada hal lain yang bisa Joko lakukan kecuali meludahkan seteguk darah dari mulutnya ketika tombak guntur Xiao membuat energi kehidupan di tubuhnya menghilang dengan cepat. Jenderal perang kedua Istana Abadi itu menghujam tanah dengan begitu kejam dan membuat garis retakan menyebar sebelum berubah menjadi wujud aslinya, yaitu burung peng besar yang terbaring tanpa nyawa di atas jalanan kota Qinlin. Xiao menunjukkan tatapan dingin dan kejam setelah menghancurkan Joko dan bersiap untuk menikmati hidangan utamanya, apalagi kalau bukan bertarung dengan sang tuan muda Istana Abadi sekaligus pewaris burung abadi 9 kepala Dico. Akhirnya guys ketemu Ayang lagi nih Xiao. Nah, berhubung orang yang dikirim untuk mencari Huang malah koi duluan, apakah berarti di episode mendatang Dico akan segera datang secara pribadi untuk mencari Huang? Dan apakah yang terjadi jika Xiao akhirnya benar-benar baku hantam sama Dico dalam kondisi sempurna pasca menyatu dengan tubuh keduanya? Waduh, gak sabar ya guys ya.